Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, semangat pagi. Hari ini kita bertemu lagi walaupun lewat alat ini ya, yaitu handphone. Ini sebagai sarana untuk saling bertemu atau bertatap muka. Anak-anak, harapan ibu kalian di rumah selalu sehat dan selalu senantiasa belajar atau mengikuti kegiatan di sekolah ini. Nah, untuk itu hari ini Bu Yanti akan memberikan materi tentang mengenal norma-norma kehidupan. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dulu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu diberi kemudahan dalam segala hal. Ya, untuk itu berdoa ibu hantarkan. Selesai. Nah, mari anak-anak mengenal norma-norma kehidupan itu apa? Yang dimaksudkan adalah bahwa norma-norma kehidupan itu mempunyai arti suatu ukuran atau aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan setiap orang yang terlibat di dalamnya bisa terjamin dan terpelihara dengan baik. Semua mendapatkan hak sesuai yang seharusnya didapatkannya, yang bermuara pada rasa aman, tentram, damai, tanpa gangguan dan tekanan. Ini maksudnya adalah anak-anak, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kita itu atau manusia adalah sebagai makhluk individu atau makhluk monodualis. Artinya kita itu selain hidup sendiri tetapi juga hidup dengan orang lain. Agar terjaga di dalam hubungan satu dengan yang lain itu, maka diadakannya atau di dalam kehidupan ini kita atur dalam norma-norma kehidupan. Jadi apa maksudnya monodualis? Ya, yaitu manusia yang selalu berhubungan dengan satu dengan yang lain, membutuhkan orang lain. Ya, anak-anak nanti kalau belum jelas silahkan kalian bertanya pada Bu Yanti ya. Saya selalu welcome untuk kalian dalam bertanya ya. Kemudian di dalam norma-norma kehidupan itu terbagi menjadi 4 macam ya, 4 macam norma dalam kehidupan. 1 yaitu norma agama, 2 norma hukum, 3 norma kesopanan, 4 norma kesusilaan. Ini diantaranya satu persatu akan ada pembagian sendiri-sendiri atau lingkupnya itu sendiri-sendiri, sehingga nanti yang berkaitan dengan ini itu apa, yang ini apa yang dimaksudkan, nanti akan tersirap pada setiap norma-norma. Sekarang arti daripada atau macam-macam norma itu, contoh yang norma agama yaitu artinya adalah seperangkat aturan atau tatanan hidup yang wajib diterima oleh orang yang di dalamnya ada perintah dan larangan yang kemudian menjadi sumber ajaran agama itu dan mengikat pada pemeluknya. Norma agama contohnya nanti saling satu dengan yang lain kan harus ada saling menghormati. Contohnya apa? Yaitu contohnya diantaranya adalah toleransi. Nanti kalian bisa belajar bagaimana bertoleransi. Itu maksudnya seperti itu. Tetapi sesuai dengan kondisi
agamanya yang dianut masing-masing, seperti itu. Dan norma hukum adalah seperangkat aturan atau tatanan hidup yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, di mana isinya mengikat setiap orang dalam negara itu. Maksudnya apa? Jadi di dalam kehidupan atau negara itu mempunyai aturan hukum. Jadi satu dengan yang lain tidak semena-mena. Orang itu tidak semena-mena membuat seenaknya sendiri. Contoh, saya kepingin punya barang itu, saya ambil. Nah, itu kan seenaknya sendiri. Saya pengennya menang sendiri. Nah, ini teratur di dalam undang-undang di negara tersebut, namanya norma hukum. Yang satu lagi adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ya ini seperangkat aturan atau tatanan hidup yang timbul dan dibuat oleh masyarakat setempat untuk mengatur pergaulan antar anggota mereka dengan tujuan setiap anggota masyarakat saling menghormati satu dengan lainnya. Semua mendapatkan hak sesuai dengan yang harus didapatkan. Contohnya bagaimana kalau sopan? Bagaimana kamu terhadap bapak ibumu di rumah, kamu dengan bapak ibu guru? Bisakah kalian membedakan kalau bicara dengan orang tua atau gurumu dengan temanmu itu sama apa enggak? Nah, itu bagian dari aturan norma kesopanan. Masih banyak lagi ya anak-anak, nanti kalian coba sendiri untuk mencari contoh-contohnya. Satu lagi norma kesusilaan, yakni seperangkat peraturan hidup bermasyarakat yang berasal dari suara hati nurani manusia. Ini nurani manusia dari dalam. Kesusilaan, jadi mana yang pantas dijalani, ya. Kemudian mana yang ini merasa harus tersembunyi. Contohnya dalam berpakaian. Ya, ini terutama untuk kaum putri itu kesusilaannya juga harus dijaga lewat pakaian. Banyak lagi ya, nanti kalian bisa bertanya, ibu tidak akan menutup untuk kalian bertanya. Maka untuk itu sesudah ini kalian harus bisa bertanya dengan ibu, ya. Nah, untuk itu selamat belajar anak-anak. Terima kasih kalian. Saya tunggu pendapat atau pertanyaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.